Yang suka ngasih saya fantasi siapa itu? Ku buat kau halusinasi dalam pikiranmu. Allah Akbar. Tidur di Rambutnya banyak kepalanya. belatungnya. Ya ampun, astagfirullah. Jangan ke saya lah. Kamu bisa merasakan sampai kamu teh memuncak. Oh gitu. Iya. Sampai orgasme gitu. Kan meremelek teh. Umi mah sayang sama Emi. Ibunya Mbak. Jangan berpikir Umi gak sayang. Assalamualaikum Sobat Mata Langit. Jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini di markas Mata Langit ada tamu dari Karawang, Cikampek, yaitu Mbak Evi. Beliau ngechat saya pengen dipantau oleh Panglima apakah ada gangguan sama diri saya, karena saya merasa katanya jodohnya jauh, terus kemudian merasa gelisah, susah tidur. Nah, apa sih keluhan lainnya yang membuat Mbak tuh akhirnya pengen menemui Mata Langit? Awalnya ya karena saya merasa karena soal keluarga saya selalu kenapa sih kamu nggak mau ikhtiar gitu ya, berobat gitu. Terus saya sendiri bilang gini, ngapain saya harus berobat, toh saya nggak sakit, saya nggak kenapa-kenapa. Iya, bukannya masalah itu, katanya kasihan anak kamu udah gede, kamu kok nggak nikah gitu, kayak gitu. Jadi Mbak ini single parent dengan satu anak. Iya, Anaknya umur berapa? anaknya umur 15 kayaknya. Oh, udah gede ya? Iya. Nah, terus Mbak merasa, iya juga ya, saya harus istilahnya nasihat dari keluarga tuh kayaknya boleh juga diikutin. Nah, sempat ngikutin keluarga yang membawa Mbak ke orang pintar. Terus gimana ceritanya katanya Mbak? Aku dibawa ke sana, tapi hatinya aku tuh kayak aku kalau dibawa ke tempat kayak gitu tuh kayak nggak yakin gitu. Cuma ya udah, ayolah ikut Nggak mau gitu. mengecewakan keluarga. Terus Ikut aja gitu. Nanti kayak udah dijampein gitu. Nanti kan dia kan ngasih tahu, misalkan oh nanti jodoh kamu datangnya bulan ini gitu. Saya sih ya aja gitu. Terus kemudian bilangnya kan itu katanya di badannya Neng tuh ada tanda gitu Neng gitu. Jadi harus dibersihin katanya gitu. si orang pintar itu bilang di badan Mbak ada tanda gitu, tapi nggak menjelaskan tanda apa. Enggak. Jadi katanya gini, kalau kamu nikah itu katanya bisa sampai 6 kali loh katanya gitu. Katanya Sampai nanti 6 kali katanya ya? Nanti kesini lagi deh katanya gitu. Nanti kamu bawa apa ya, kayak bawa uang koin gitu ya, sekitar 8 biji gitu. Tapi sampai saat ini nggak tahu kenapa aku belum ada jodoh sampai ke sana datang lagi gitu. Ada aja halangannya. Paling cuma kalau kata keluarga ya udah ke sana lanjutin gitu. Iya, nanti kalau ada waktunya ya, paling gitu aja sih. Tapi hati kecil Mbak sepertinya kayak menolak gitu untuk ke sana lagi. Kayaknya aku nggak yakin deh gitu, kayak gitu. Udah sih nggak tanya-tanya Nggak lagi. dilanjutin. Nah, terus akhirnya apa yang membuat Mbak akhirnya yakin untuk ke Mata Langit? Apakah Mbak subscriber kami? Banget. Oh, banget. Jadi suka banget. Soalnya kan dari awal sampai dari pertama Mata Langit launching itu aku udah nonton juga gitu. Cuma waktu itu sempat nggak nonton. Terus kemudian aku nonton lagi, nunggu banyak dulu gitu. Jadi nontonnya sekalian maraton. gitu. Ada di antara episode-episode Mata Langit yang menurut Mbak ini kayaknya mirip aku deh kasusnya gitu ya? Ada. Yang mana itu? Kayaknya yang Bayanti itu kalau nggak salah. Oh, yang di Jakarta ya? Yang masalah jodoh juga? Iya. Oh iya masalah iya, jodoh Santi kayaknya. kalau nggak salah. Santi ya. Kayak aku banget gitu. Soalnya kalau gini, ketemu sama cowok itu oke deket. Tapi ujung-ujungnya cuma manfaatin aku. Jadi Mbak merasa sering dimanfaatkan orang. Jadi entah itu temen, entah itu keluarga, sama aja. Jadi kayak berasa aku sendirian. Terus aku mikir gini, oh ya umurku udah segini, kataku aku nggak mungkin gini terus gitu ya. Aku harus berubah. Mohon gitu. maaf kalau boleh tahu berapa usianya sekarang? 40. Tapi awet muda loh. Kayak belum 40. Terus katanya Mbak sering kena tipu.
Gimana Iya. ceritanya itu? Itu investasi bodong tuh kemarin pas aku chat Mbak tuh pas banget itu hari dibilang sadar tapi sadar gitu ya. Tapi setelah udah transfer gitu baru nyesek dadanya gitu, ya Allah ya saya kena tipu lagi nih gitu. Ini Sebenarnya bukan yang pertama kali, sebelumnya udah pernah? udah Kena tipu? kayaknya udah 3 kali deh. Entah kenapa tiba-tiba kok saya nurut aja gitu sama orang tersebut gitu. Jadi saya tuh kayak berasa bego banget, diri tuh kok bodoh banget gitu. Apa karena Penyesalan ya? nyesek banget ya Allah. Tapi ya udahlah ikhlasin aja toh nggak bakalan kembali gitu. Kayak gitu. Daripada dipikirin makin nyesek ya. Nah terus kan Mbak udah janjian sama saya nih hari ini mau datang. Tapi kata Mbak tadi pagi bangun tidur tuh kayak males gitu. Gimana Males ceritanya? banget ngantuknya kayak enak banget nih tidur. Tapi aku kayak berasa aduh udah janji jam segini. Kata Cici jadi berangkat nggak? Aku bilang iya. Tapi belum bangun, masih leyeh-leyeh gitu. Enak banget kok tumben sih acak-acakan gini, tapi kok saya enak banget tidurnya gitu. Terus pas setengah 8 saya dicari lagi tuh sama Cici. Cici itu siapa? Kakaknya Mbak? Cici itu bos saya ya. Oh, gitu. Katanya jadi berangkat. Aku bilang oh iya jadi. Jadi Mbak udah izin ke bosnya untuk berobat? Udah dari waktu chat sama Mbak tuh aku langsung izin ke mereka. Terus udah gitu ya udah mau berangkat jam berapa? Aku bilang ya udah selesai aku ngerjain mami dulu gitu. Akhirnya selesai ngerjain mami udah selesai semuanya. Maksudnya Mbak ngerjain itu merawat? Merawat dulu, masak dulu, kayak mandiin dulu gitu, nyiapin makannya untuk siang kayak gitu, untuk malam juga gitu. Ke pasar Itu Mbak juga. memang pekerjaan sehari-hari merawat lansia dan juga pekerjaan rumah tangga ya? Oke, baik. Ada lagi yang mau diceritakan yang dianggap aneh atau di luar nalar sebelum dipantau Panglima? Pernah mimpi buruk? Enggak ada sih. Oh enggak, ya udah kalau gitu. Ya Panglima boleh tolong dipantau apakah memang di badannya Mbak Evi ini ada makhluk gaib jahat yang mengganggu? Saya merasakan ada bau hanyir siluman ular di badannya dan juga ada hawa bau siluman nenek-nenek tua. Jadi kayak diem aja kayak membisu gitu ya nenek-nenek ini. Lalu saya melihat lagi ada bola api yang selalu mengelilingi tubuhnya Mbak Evi. Ada 2 orang anak kecil manusia kurcaci yang sedang menyusui. Dan setelah obrolan panjang tadi sama Mbak Ratna, Mbak Evi kok melihat juga lagi kok ada makhluk tinggi besar hitam berbulu nih yang sepertinya menyenangi Mbak Evi gitu. Sepertinya dia sulit untuk melepas karena dia menganggap Mbak Evi ini seperti bisa dibilang kekasihnya dia gitu, di alamnya dia gitu. Pertanyaan saya, apakah selama ini Mbak Evi ada pernah mimpi sosok pria, mungkin pria tampan ataupun pria dewasa yang biasa saja gitu ya, maksudnya mimpi seolah-olah mengajak kencan, maaf, ataupun mengajak pergi, pernah mengalami hal seperti itu? Kayaknya enggak deh. Atau mungkin ketindihan pernah nggak? Nah kalau itu nggak tahu kenapa ya setahun ini saya beda gitu. Maksudnya beda? Bedanya apa? Ya kalau tidur malam tuh gelisah gitu, kayak tiba ya enak ya punya suami gitu. Kayak gitu. Nanti kan hayalannya jadi aneh-aneh kan gitu. Jadi sering berhayal ya? Mm-mm. Maksudnya berfantasi gitu ya? Gitu. Sering belakangan. Ini dia makhluknya. Ini adalah makhluk yang mengganggu Mbak Evi, yang membuat Mbak Evi tengah malam gelisah, nggak bisa tidur dan berfantasi. Sini Mbak, ya Mbak, kita tanya-tanya Mbak. Siapa kamu? Dia coba selalu membuat Mbak Evi ini berhayal. Aku tak menyakitimu. Aku tak merusak tubuhmu. Tapi akan kugantung Jodohmu. Apanya yang digantung? pasangan hidup. Ya benar. Gantung jodoh. Gantung jodoh Mbak tuh. Nggak, susah dapat jodoh. Nanyanya. Kenapa emangnya kok digantung? Salah saya apa ya? Mungkin ada hilap di masa lalu. Memang semua ini hasil dari masa lalu. Masa lalu yang mana? Takkan kubiarkan ada manusia yang akan mendekatimu. Mbak bilang susah kalau mau deket cowok ya? Susah banget. Kalaupun aku suka sama cowok, orang itu nggak suka. Tapi giliran dia suka, aku yang nggak suka. Walaupun apa? Saling berkomunikasi tetap akan
rasakan. Berarti Mbak jauh jodoh untuk gara-gara dia. Kalau boleh tahu sama siapa ya? Ini makhluk yang tinggi besar ya Panglima. Siapa yang suruh kamu? Tadi aku lupa bilang di badannya ada pocong juga. Pocong. Akulah dari masa lalu yang begitu lama. Yang begitu lama. Berapa tahun? Berpuluh-puluh tahun aku selalu hadir dalam hidupmu. Puluh-puluh tahun. Mbak maaf. Aku tak menyakiti tubuhmu, Lalu tapi aku menghancurkan apa yang semua kau inginkan. maksudnya apa saja itu yang Itu dihancurkan? lebih menyakiti namanya, tahu nggak? Walaupun kau tidak menyakiti Iya fisiknya. benar, dia Itu nggak lebih bikin menyakiti, sakit. lebih menyayak hatinya, tahu nggak? Apa yang kamu buat rupanya? Itulah semua yang kubuat agar dia tidak mengetahui keberadaanku. Terusan Mbak nggak merasa, aku nggak merasa sakit kok gitu. Iya, emang nggak Padahal merasa ada sakit, dia cuma sebenarnya. Aku tak membuat rasa-rasa dalam tubuhnya, tapi semua yang mendekat kepadamu akan menjauh. Iya, nggak ada cowok yang mau dekat sama Mbak. Itulah Cowok, dia. Cewek, temen sekalipun Temen sama. juga? Cewek juga sama tiba-tiba dia menjauh. Siapapun itu, Kenapa kok begitu? Saudara pun sama menjauh Jadi juga. Mbak dijauhin semua orang. dia membenci, kan kubuat saling membenci, saling penuh rasa curiga. Lah iya, memangnya salahnya Mbak Evi apa? Kau tahu kenapa ku gantung? Iya kenapa? Kenapa tuh? Karena tuanku pernah merasakan hal yang sama. Siapa itu? Perasaan saya punya temen aja enggak. Jadi yang nyuruh dia ini dia merasa pernah digantung sama Mbak. Apa yang dilakukan Mbak saat itu yang membuat tuan kamu merasa digantung? Dulu kau berteman dengan siapapun, berteman dengan berbagai jenis Iya teman biasalah cowok-cewek. laki-laki, wanita. Ada yang salah berteman dengan laki-laki dan wanita? Kau pernah menyakiti tuanku. Tuanmu siapa? Namanya siapa? Laki atau perempuan tuanmu? Laki-laki. Asal daerah saya bukan? Dia dari tanah Jawa Barat, sama seperti kau. Berarti benar satu daerah ya? Namanya siapa? Ya, namanya siapa? Yang mau nulis tuh. A. Mengandung huruf A. Belum tentu di depan sih. Terus apa lagi? Mengandung huruf S. Sampai dia bersumpah dalam hatinya tak akan ada kebahagiaan dalam hidupmu. Aku tak bisa mendapatkannya, tetapi aku bisa menggantung jodohmu. Jadi Dan aku bisa menghancurkan kehidupanmu tanpa aku menyakiti fisikmu. ya, kamu nggak menyakiti fisik. Kamu merasa digantung. Berarti pernah ada hubungan kamu dengan Mbak Evi? Saya pernah janjiin apa ya? Kira-kira mungkin Iya. Biar ingat Mbak Evinya biar coba biar saya mungkin bisa introspeksi ya. introspeksi diri. Mungkin dikala itu Oh, Yang- A sama S ya? kalian Ada. anggap sebuah cinta-cinta monyet. Masih waktu masih Masih zaman- sekolah? Enggak kayak umur 15-an, 16-an. Oh, ABG gitu. Bisa jadi. Sebelum dia Mbak pernah kerja ke Saudi ya?
ke Mekah? Nah, waktu kerja di Saudi emang ada seseorang yang itu inisialnya itu. Oh, ini Cuma karena aku mungkin di sana karena nasibku kurang baik ya. Jadi aku nggak baik di sana, nggak baik-baik aja. Jadi dia pantau dari sini, dari Indonesia itu. Dia pantauin saya di sana, terus dia bilang gini, oh kamu kayak gitu ya, katanya ya udah kita putus aja kayak gitu. Dia langsung mutusin aku. Oh, jadi pada saat Mbak pergi ke sana belum putus? Jadi kita dikenalin sama temen, sama temen tetangganya dia dikenalin. Akhirnya kita Nikah? enggak nikah, enggak, temenan. Oh, cuma berteman doang. Cuma nanti rencananya kalau saya pulang ya kalau ada jodoh kita Oh gitu. nikah. Coba biar lebih detail lagi, dia berteman atau pernah menjalin hubungan kekasih? Jika tak ada sebuah hubungan, tak akan aku hadir di kehidupanmu. Tapi kan dia sendiri yang mutusin untuk tidak berhubungan lagi sama saya. Berarti sempat pacaran berarti? Iya. Oh, iya oke. Terus saya pun ya udah gitu, ya udah it's okay, mungkin bukan jodoh saya gitu. Gitu aja. Pacaran tapi belum nikah kan? Karena itu sebuah rasa kekecewaan, rasa kepercayaan yang kau hianati. Merasa dihianati? Tapi kan saya juga kan di sana nasibnya kan nggak baik-baik aja gitu. Terus saya juga kan terpaksa dengan keadaan. Oh, Mbak akhirnya menikah di sana? Enggak menikah. Oh. Cuma ya gitu, jadi pindah majikan gitu, Mbak. Apa yang membuat kamu merasa digantung? Kan dia di sana juga sedang berjuang. Jika di saat itu kau tetap bertahan, tetap tinggal, jangan kau melangkahkan kakimu lebih jauh. Kenapa nggak datang ke rumah? Kenapa nggak jujur, nggak terus terang gitu? Kalau cuma lewat telepon mana ada yang tahu? Kenapa kok nggak berani datang gitu ke keluarga saya? Pernah nggak Anda datang ke rumah saya, ke keluarga saya? Dia pernah menyampaikan keberatan nggak waktu Mbak mau pergi ke luar negeri? Enggak, aku kenalnya pas di PT, di Karang Taruna gitu, dikenalinnya. Jadi nggak pernah ketemu sama orang tersebut, walaupun saya udah kembali, saya nggak pernah ketemu dengan orangnya. Tapi dia tahu saya nggak tahu dia gitu. Kok bisa kamu merasa ada hubungan kekasih padahal bertemu belum pernah? Belum, tapi dia tahu saya gitu. Pengen sih saya tahu, tapi nggak ada. Kok aneh sih, ini nggak fair dong. Aku selalu memantau. Iya, aneh ya, cuma mantap doang. Kenapa kau belum melihat tuanku? Tapi seakan-akan seperti kau memiliki. Saya juga waktu itu serius loh, tapi karena kan keadaan saya di sana yang nggak baik, jadi saya nggak mau mengkhianatinya. Ya udah, kalau mau udahan ya udah, nggak apa-apa. Mbak takut mengecewakan. Makanya Mbak memilih udahlah putus aja. Lagian saya juga kan baru berangkat waktu itu, sedangkan kontrak kita kan 2 tahun di Mbak sana. lagi meniti karir gitu di sana, lagi Iya, baru mulai. merintis ya, baru merintis. Lalu apa yang dilakukan sama tuan kamu? Tuanku mengutusku, siapapun laki-laki yang mendekatinya akan berurusan denganku, walaupun dia bisa mendekatinya, itu tak akan selamanya. Oh iya, Mbak sempat nikah tapi 2 kali nikah nggak bahagia? Enggak, malahan suami aja benci lihat saya. Katanya kamu kayak nenek-nenek gitu. Kayak gitu. Masa ngomong gitu suaminya? Jadi Kamu yang menyebabkan itu semua? berantem terus. Itulah kami. Kamu jahat dong berarti. Nggak fair ini namanya. Memang hidup ini seperti itu. Pengecut nggak mau datang ke rumah itu. Caranya gimana kamu ngerjain? Kamu dikirimnya tuh caranya gimana? Majikanmu datang ke dukun, terus minta gimana ke dukunnya? Saat di awal dia sudah bermain dengan bangsa kami. Dia sendiri melakukan apa?
yang dilakukan dia? Dia suka mendatangi pemelihara kami. Oh, datangin dukun, dia suka main dukun berarti Mbak. Dia itu. Saya mau nanya nih, apakah majikan kamu sekarang masih ingat sama Mbak Evi? Apa sudah lupa kalau pernah ngirimin kamu? Dia sudah lupa. Udah lupa kalau pernah ngerjain. Udah tobat aja kamu. Aku tak akan lupa. Yang suka ngasih saya fantasi siapa itu? Tiba-tiba langsung saya kepikiran aneh-aneh gitu. Kan kesal juga ke saya. Tiba-tiba nafsu gitu ya. Itulah karena aku Sedang apa kamu? ingin selamanya bersamamu. Terbuatlah halusinasi dalam pikiranmu. Ku buat kau selalu senang dalam kesendirian. Mbak suka menyendiri. Banget di kamar terus. Ngamar terus. Nggak pernah bersosialisasi. Enggak. Biarkan aku menemanimu. Caranya gimana kamu? Jangan Tiduran terus. Waduh. Termasuk tadi pagi dia tiduran nggak mau bangun tuh gara-gara kamu ya? Yang Mbak bilang kayak nikmat padahal Iya, enak kamarnya banget tidurnya. berantakan ya? Padahal acak-acakan yang mau saya bawa itu kan belum saya pegang, nggak kuat, ngantuk banget, jadinya akhirnya tidur sembarangan. agar kau tidak melangkahkan kakimu ke tempat ini. Biar Mbak batalin nggak jadi berangkat. Tapi saya selalu yakin, saya sama Allah yakin dengan langkah saya untuk sampai ke sini. Ini alhamdulillah saya sampai, walaupun mutar-mutar dulu. Muter-muter ya. Sudah tobat aja kamu. Tobat masuk Islam ya. Biar diampunkan segala dosa-dosa kamu. Kau menobatkan aku. Setelah itu eratkan aku dengannya. Dia mencoba untuk lobby Panglima. Dia mau tobat asal dia mau deket. Dia suka sama Mbak Evi. Maksudnya gimana dipererat Kamu tuh kan gimana? ada bangsa kamu sendiri. Dari sesama bangsa kamu. Atau nanti saya kirim ke tempat saya. Banyak cewek di sana Mungkin ya. di sana ada jodoh kamu. Kamu bisa mencari jodohmu. Yang sebangsamu. Aku berhari-hari, bertahun-tahun mengikutinya. Iya. Bahkan aku berhari-hari melihat seluruh auratnya. Kurang ajar kamu, nggak sopan ini. Kamu bukan muhrimnya kok. Sehingga itu yang membuat aku semakin tak ingin ada manusia yang mendekatinya. Di awalnya ini dikirim untuk ganggu, tapi dia sendiri jatuh cinta sama Mbak makhluknya ini. Pantesan saya mau apapun itu, entah itu mau bikin rumah, entah itu mau beli rumah, uang saya selalu selalu habis. Berarti kamu juga jangan-jangan yang buat dia sering ketipu. Jadi uang saya tuh habis aja terus. Kerja Punya kerja niat uang nggak habis. pernah kesampaian gitu ya? Enggak pernah. Itu Ulah siapa itu? bukan aku. Aku hanya menjauhkan dari laki-laki. Biar Mbak nggak dapat jodoh. Aku menjauhkan dari semua teman-teman. Iya, membuat Mbak dibenci sama teman, sama keluarga, Saudaramu, kan? biar kau hidup dalam kesendirian dan aku yang akan menemanimu. Nggak mau. Aku nggak mau ditemani kamu. Tuh, Udah nggak ya, mulai sekarang dan seterusnya kamu pergi dari hidup saya. Suatu saat nanti kau akan merasakan keberadaanku Enggak, di sampingmu. nggak akan ada lagi. Suatu Nggak saat nggak akan. Ini hari ini terakhir ya, benar Iya, nggak Mbak? ini hari terakhir kamu. Kamu tobat aja, kamu masuk Islam kamu ya. Siapa yang menciptakan kamu? Apa kau punya Tuhan? Aku punya Tuhan, Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Jika kau punya Tuhan, kau mempunyai hati. Jadi jangan pisahkan aku dengannya. Kayak judul kayak cair lagu aja kamu ya. Jangan pisahkan aku dan dia.
Tuhan tolong. Kenapa nggak mau Kamu nggak dipisah? punya Tuhan, nggak bisa lah, harus dipisahkan. Iyalah, harus Jangan dipisahin. pisahkan aku dan dia. Tuhan tolonglah aku cinta dia. Berarti kau tidak punya Tuhan, kau harus dipisahkan. Nah, bener tuh. Pas banget tuh. Hanya yang bertuhan yang tidak boleh dipisahkan. Aku bertuhan, kau ingin menyatukan, Aku menyatukanmu dengan bangsamu, bukan dengan bangsa manusia. tapi aku sudah menyukai wanita itu. Nggak bisa. Walaupun Dia kamu tidak cinta bersedia. nggak bisa. Dia nggak mau ya kan? Dia tidak bersedia. Saya nggak mau. Terus Sudah menutup semua auramu. jodohnya ditutup, orangnya ditutup. Nggak Kau harus bisa. minta maaf sama dia, harus bertobat, harus masuk Islam. Nanti cari bangsamu sendiri, lupakan dia, jauhkan dia. Terimalah kodratmu. Biar dia punya masa depan yang lebih baik lagi ke depannya. Kamu pun Mendapatkan begitu. jodoh Dari bersama ke bangsanya, bangsa. bener. Kami manusia. Kamu juga begitu. Jadi jodoh sebangsa-bangsamu. Jangan kamu menyalahi kodrat suka Ya. manusia. Terimalah, ikhlaskan ya. Masuk Islam aja deh. Akan aku lepaskan semua yang ada di genggamanku. Sampai kalau itu sebuah kejahatan dan kamu ada kesempatan untuk berbuat baik, kenapa kamu nggak mau? Walaupun kamu nggak nyakit, Kamu tapi kan jahat. memaksakan kehendak yang bukan hak kamu. Yang kamu sukai tidak menyukaimu. Kamu nggak boleh memaksa. Kalau kamu memaksa, berarti kamu zolim. Iya betul. Kalau kamu zolim, berarti kamu tidak baik. Aku hanya menyukainya, tidak memaksakan. Iya tapi kamu menutup jodohnya kok. Kaiku. Berarti nggak fair itu, kamu zolim. Tobat aja udah ya, tobat ya. Gara-gara ada kamu dia jadi susah jodoh. Tobat ya. Ayo, Maunya apa kamu? ayo tangannya kemari. Ayo, sini. Ikut bacaan saya. Saya yakin hatimu pasti mau. Hatimu sudah bergetar sebenarnya, cuman karena kamu gengsi saja saya lihat. Buang gengsi jauh-jauh di hatimu. Lepaskan semua kegelapan di hatimu. Lepaskan semua kegelapan di hatimu. Jernihkan hatimu, putihkan hatimu. Ayo, Nggak memaksa. ayo Pak. kamu sini. Mungkin butuh waktu berpikir. Ayo. Dia mungkin lagi mau bicara sama saudaranya. Oh iya oke. Ya gimana keputusannya? Biarkan aku yang pergi, tetapi yang lain tidak. Bang yang lain ada siapa lagi? Yang lain urusannya sama saya nanti. Ada siapa lagi memangnya? Coba Yang lain ceritain. akan berhadapan dengan saya. Mana tangan Wih mau Panglima cepetan. Oh iya ulangkan. akan kudengarkan kata-katamu. Iya, sini. Yuk. A'udzubillah. Ikutin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Diminas. Syaitonir rajim. Nirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kata-kata yang selalu kami benci. Ayo ikhlaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrohim. Asyhadu an la ilaha illallah. Orang Ilah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sekarang minta
maaf sama beliau. Kamu selama ini sudah menggantung keinginan dan jodohnya. Maafkan atas perbuatanku yang selama ini telah menutup semua auramu dan menggantung jodohmu. Maafkan aku. Iya, aku maafin kok. Sekarang kamu jadi orang baik ya. Sudah ada yang ingin membawaku. Oh, udah dijemput ya? Ya. Ya udah kalau gitu, makasih ya. Kamu jadi makhluk baik. Semoga kamu ketemu jodohmu di sana ya. Terima kasih. Sama-sama. Suatu saat Ya. nanti Ya. aku akan kembali Mau main-main di sini? Ya. ke tempat ini. Iya, iya, iya. Ya. Bukan dalam kehidupanmu. Saya kasih nama kamu Yusuf. Bagus banget namanya. Terima Yang paling Ya, ganteng. saya kasih nama kamu Yusuf. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. hati-hati Ya. dengan nenek tua Iya. itu. Iya, nenek-nenek itu masih Ya. ada. Kita diberesin. Makasih ya Allah. Astagfirullah. Gitu. Allah Akbar. Oke, kalau langsung tarik makhluk yang masih bertahan di badannya Mbak Evi ke badan Ismi. Mbak sini Mbak, yuk. Udah jeung sare di hudang. Kalau lagi tidur dibangunin. Duang. Bahasanya gitu. Ini ngomong apa ya? Bahasa apa itu? Apa sebuah mantra? Kesel dia lagi tidur, enak dibangunin. Oh gitu. Oh gitu. Jadi nenek lagi tidur. Ini wajan jatuh apa ember pecah? Suaranya. Nah oleh laparabotan labu. Koyang gitu. Oh, jadi kaget ceritanya. Heeh. Oh, lagi tidur ada wajan jatuh terus marah gitu. Dobang. Gitu ya. Oh, Dipaksakan ya memang ngumpet. ketahuan juga ya, udah ngumpet. Eta Priuk kebalik, priuk. eta naon Priuk nyen kebalik, kue. Apa tuh, Mbak? Bikin kue. Oh, siapa yang bikin kue? Nyen kue. Kalau saya sukanya bikin kue. Oh, emang bikin kue? Oh, kayak bikin roti pizza kayak gitu. Kok tahu aja nih? Priuk kebalik. Kok tahu ini Mbak Evi suka bikin kue? Nyen ke didaangkeun. Oh, jadi kamu yang selalu makan. Saya cuma seneng bikin aja. Nanti makannya temen-temen. Oh, bukan nerima pesanan gitu enggak? Enggak, sendiri. Roti. Oh, bikin roti. Mbok Yau bawa ke sini tadi aturan. Oh iya. Oh, baru tahu kita. Udah keramas, Nek? Can. Marah pakai Can. Enggak keramas-keramas rambutnya. Kan bae. Rambut udah berbelatung udah enggak keramas-keramas. Babaturan. Temannya belatung itu. Kajen sehari di dia ya. Jadi belatung itu teman-temanmu. Teman nenek yang tidur di Rambutnya banyak kepalanya. belatungnya. Ya ampun, astagfirullah. Jangan ke saya lah. Yang tadi. Loba teuing lalakina ieu teh. Oh, banyak lelaki yang pernah dekat dengan dia. Tapi kan mereka ninggalin aku. Atuh heueuh. Eta si Uwana gitu bareto cenah diibakeun cenah ye digeleng-gelengkeun supaya ieu teh disenangin banyak orang, tapi ini mah teu bisa ngajaga, teu bisa nerimanya, nggak bisa juga jadinya orang malah justru petaka, sakit hati, jadi kena awalnya begitu. Maksud nama. Iya,
Iya, saya tahu. Sekarang baru ingat. Jadi dulu itu kakak. Tikene Waktu bareto mah. kecil. Oh, nggak tahu ya kalau masih Gimana coba? masih kecil, dia bilang masih kecil. Jadi dulu waktu aku pulang dari Arab tuh ada teteh itu kayaknya bawa nggak tahu ustadz, nggak tahu yang Pokoknya guru bisa spiritual gitu. Saya malam-malam jam 12 dimandiin sampai saya kayak sakit jadinya teh. Tapi tetap saya kan nggak percaya teh ya. Oh, itu tujuannya apa saat itu? Letike gitu dibere kejaga supaya teh ieu teh pesona ieu teh pan gelis di katempo nama Pesona kayangan. Gedebang. Tunggu. Coba Jadi, bahasa Indonesia. iya aku biar paham nih, aku kurang paham soalnya bahasa Sunda. Jadi dia mah kan dirawat mah sama saudaranya, Oh, ya benar, bukan berarti itu. ibunya. Bukan ibunya. Tapi jadi dirawat. Ada itu dipanggil mah. Itu dulu tadi geleng-geleng mandi. Ini biar Tujuannya gelis cantik biar Banyak yang nanti suka. banyak suka terus gitu. Malah suka doang. berhasil berarti banyak yang suka. Suka, memang banyak yang suka, tapi tidak ada yang benar. Semua dari awal sampai akhir dia hanya tidak bisa membawa dirinya. Kenapa? Aduh, gitu karena dia itu punya sakit hati. Dulunya sedih. Yang punya sakit hati siapa? Iya. Oh, Mbak Evi pernah sakit hati Kecewa. dengan Pertama dengan lingkungannya sendiri. iya. Orang tuanya. Kan orang tuanya udah meninggal. Ya itu dia. Jadinya kena dirinya juga. Udah dulunya begitu jadinya rumah tangganya. Padahal mah hidup kita itu ya kita saja. Saya mah cuma disuruh saja. Pasir kuda di lembah Tea. Nama tempat ya, Pasir Kuda. Pasir Kuda itu mungkin tempatnya dia. Di lembah eta. Jadi nenek dikirim tujuannya biar. Ya itu dia Biar disukai. Iya. Tapi Ini kenapa mah kok malah dibenci sekarang? tidak juga benci ya, memang malas jadinya. Dianya udah nikah juga, udah punya anak juga. Ya tidak ada urusannya juga. Asal mah hidup saya di diri kamu mah awal karena sakit hati, karena kesel gitu. Iya, aku udah paham nih sekarang. Jadi yang ngirim pun sekarang mungkin sudah nikah lagi, tapi kan pada saat dikirim itu dia belum nikah, dan dia bertahan di badan Mbak sampai ada yang bisa ngusir gitu. Waktu itu saya masih gadis, masih belum keluar Makanya negeri. kamu kawin juga tidak tenang. Itu udah berapa tahun udah bertahan di badannya? Wah, 20 gila, tahun ada? belasan hampir puluhan. Hampir 20 tahun. Hampir. Makanya mah bilang dari kecil. Iya. Orang mah saya tahu sebenarnya. Nggak ada yang masih tahu. Ngasih tahu ya Macam kamu lagi. mana mengerti. Lagian kan mungkin tujuannya itu, tapi kan nggak ngasih tahu kalau ada efeknya gitu. Maksudnya Kenyataannya malah saya dibenci sama Maksudnya- semuanya. Ya iya Termasuk itu anak saya jadi sendiri, kebalikannya karena diri kamu tidak bisa membawanya. Aura itu dari diri kamu sendiri sebenarnya. Jadi kemakannya diri sendiri. Maksudnya nggak bisa membawa gimana? Tikuk. Emang ada syarat gitu setelah dimandiin harus apa, tapi nggak dilakukan? Lain ini mah Ini dari- tejejet cerita bisa dari gitu. Ini kan ya udah maunya dianya aja. Harusnya bagaimana dong? Ya kan mah kalau dia itu tidak terbawa oleh keadaannya, harusnya dia tahu yang baiknya mana, yang tidak baiknya mana. Terus dia juga jadinya dipancing dengan kesombongan dirinya, digoda. Saya mah banyak ini yang suka gitu. Perasaan nggak seperti itu deh. Ya perasaan, memang perasaan mah tertutup dengan kenyataan. Tapi nyatanya memang dari dulu mah banyak yang senengin. Mungkin pernah terbersit rasa itu gitu.
Karena dia mah maunya serius, kamunya mah belum. Pada waktu itu kamu malah kawin sama dia. Padahal dia mah kamu bunting, dia mah pacaran juga sama orang lain. Masa begitu? Ya memang. Boleh nggak kamu pisah dari Mbak Evi? Jangan di badan dia lagi. Pusing saya mah. Kenapa pusing? Saya mah ngantuk. Berarti ini yang selalu bikin aku Maunya mah saya makan, tidur. makan tidur, Maunya makan enak. makanya bikin lagi makanan. Jadi ada yang jahat sama dia. Selain nenek siapa di badannya? Ayah eta di balik eta dapur teh ayah eta pan. Ada apa? Di belakang rumah Tea. Rumah tempat Mbak tinggal. Ada apa? Ayah eta. Itu berarti rumah yang majikannya. jangkung gede gitu bukan? Eta nu Rumah majikannya, garayangan. Oh, dia yang nakal. Atuh pan seneng cenah. Oh, gitu. Maksudnya ngerayangin Mbak gitu? Mbak ngerasa? Aduh bebeja we. Loh, kan udah di Islamin yang tadi. Ada lagi? Lain. Aduh ya ampun, kok banyak banget. Eta teh di belakang imah teh nu ayeuna ditinggalkeun. Maksudnya mah sekarang ini pan dia mah benar-benar panas. Rasanya enak gitu. Maksudnya gimana? Sampai itu dia mah meremelek gitu. Enak kan? Oh, digerayangin gitu. Soalnya dia teh kesepian. Oh ya om. Jadi dimakan si Dimanfaatkan. cungkring teh ya. Si cungkring itu Katanya- dia kiriman orang atau? Nih, eta teh gelis hayangan cenah heueuh sok we dilebok. Duh. Itu kiriman orang atau penghuni rumah itu? Penjaga? Aya penjagana eta Waduh, penjaga rumah itu. di imah teh ya. Atuh kan dia mah awalnya memang kesepian, dia mah kesel sama cowok. Terusnya dia biasanya itu mah dia mah itu yang ada gambar telepon, ini mah ulah tidak lagi. Aduh bang, Biasanya telepon-teleponan. Udah nggak lagi. Terusnya dia itu kehilangan, jadinya kepikiran. Jadi si cungkring teh babaturan dia sare. Pokoknya mah udah Cungkring berarti dia bersaing dong sama si makanya dia mah senang di kamar. Iya, berarti yang suka membantu cungkring sama Yusuf. Ari Yusuf nama yang dulu itu. Iya, tapi kan sama-sama suka. Iya, dia mah sudah lama. Saya juga sudah lama. Itu muka saya gatel-gatel udah mau 1 tahun. Kenapa itu? Ya memang kamu mah kan si cungkring itu mah ulan dekat tempo eta bujang. Saya ini baru normal. Si cungkring itu seekor ular rupanya. Iya. Walah. Jadi dia yang bikin gatel. Terus Ya aduh penyatu. Gatel ini kayak itu apa sih? Bagian bawah tuh. Jadi Iya. kewanitaan juga gatel. Berlendir terus. Oh gitu. Tapi nggak selalu. Cuma saya aneh. Cuma setahun ini kok saya seneng banget di kamar ya biasanya. kalau Aduh saya kan itu- semenjak di situ. Oh. Semenjak di rumah itu. Iya. Berarti rumah Kerja di itu situ nggak baik berapa ya? lama? Udah Iya. 4 tahun. Udah 4 tahun. Emang ada yang maksudnya itu makhluk dikirim untuk majikannya dia atau emang dipiara oleh majikannya untuk menjaga? Ada di situ. Ada di situ. Oh, bawaan dari rumahnya. Iya, memang di sana mah tahu sendiri. Kan ada di sampingnya ada rumah kosong banget. Nah, katanya itu. sih itu penuh. Karena memang dulunya pada pergi semua. Tidak berani. Nah kalau yang tinggi gede dia ada di garasi. Kok Mbak tahu? Pernah Pernah si menampakkan diri? anaknya si bos tuh pernah lihat katanya gitu. Makanya kalau udah malam nggak ada yang berani ke belakang. Jadi parkir mobil suka di situ aja. Tapi kamu mah senang. Mbak nggak takut? Maksudnya kamu mah berani ke Saya belakang. kan kalau kadang jam 2, jam 2, jam 1 buang sampah kan kadang si mami kan. Jumpa kita katanya Kan begitu. gelap ya lihat sana tapi saya berani nengok sana. Saya bilang itu duniamu duniaku kataku. Asal jangan nampakkan diri. Ya aja. memang dunianya beda tapi rasanya sama. Kamu bisa merasakan sampai kamu teh memuncak. Oh gitu. Iya. Sampai orgasme gitu. Kan meremelek teh. Tapi ya gimana itu sudah berjalan. Iya. Pasti kejadiannya juga malam. Iya, maksudnya Mbak suka self service gitu loh, maksudnya. Iya, Itu gara-gara kadang ada tengah malam tuh kadang tiba-tiba gitu. Tiba-tiba. Itu Makanya ular-ularnya. Ih kenapa gitu. Iya itu si cungkring. Kadang saya kesel.
ngapain sih goda-goda, nanti kadang saya ambil air wudhu biarin. Tapi akhir-akhir ini saya malas banget. Kalau udah wudhu ya udah wudhu, sholatnya kagak. Sholatnya udah nggak berat. Kenapa dia malas ibadah? Ya dia alangkeun hari ibadah mah atuh teu bisa asup. Iya, kalau Mbak beribadah mereka Makanya teh malas. Ngantuk, males banget. Terus teh diem, nggak mau ngomong, segen. Iya, jadi nggak Cicing pakai maunya nggak mau masuk ke dunia ini. Kalau bisa ngumpet di kolong meja. masa gitu. Mbak perasaan kayak gitu. Apalagi kalau kesel. Kemarin nyesek saya tuh. Iya, sampai sesek itu. Kenapa kok bisa gitu? Ya bisa. Tertipu juga kan. Oh, karena ada iya, yang buat dia sering ketipu siapa? Ya itu mah dari dirinya sendiri. Oh, Mbak kurang hati-hati berarti. Dampaknya begitu. Jadi harus fokus. Kadang mungkin kita nggak fokus. Iya, emang Iya, lagi fokus itu. memang. Cuma iseng-iseng juga sih tadinya gitu. Ya udah jangan iseng lagi. Jadi sekarang yang masih di badannya nenek, ular, cungkring, siapa lagi? Ular ya cungkring, siapa lagi? Ini beda lagi nih. Epi, Epi, Iya. Epi teh nyampe ke sini, Iya. sampai Epi. Sila masuk. Ini siapa? Epi teh karunya. Anda siapanya Mbak Ya Evi? memang Epi. Iya. Di seringnya mah kecil Epi, lain Evi, Epi. Ya karena orang Sunda ya. Epi, Epi teh jangan sedih. Dia kayak nahan nangis ya. Umi mah sayang sama Epi. Ibunya Mbak. Jangan berpikir Umi gak sayang. Umi kan kerja cari uang buat Epi. Kan rumah yang ditempatin Epi mah dari payah Umi. Epi harus ikhlas. Harus ikhlas, terima semua. Biar Epi bisa berumah tangga tidak kayak Umi. Tidak seperti Umi. Emang Umi apa masalahnya pada saat itu? Jadi Umi itu dia kan pergi haji, nggak tahu umur apa haji, saya nggak tahu karena kan masih kecil banget waktu itu. Dia pergi, tapi dia nggak pulang. Kenapa Umi nggak mau pulang? Pulang saya udah keluar SD, tapi dia nggak maunya Pak. Saya kayak kata saya, kok Umi nggak sayang sama saya, malah sayang sama yang lain. Makanya sampai saat ini kadang saya malas doa untuk Umi. Umi sayang sama Kalau bukan kakak saya yang ingetin, itu ibu kamu sekarang punya anak, kamu doain gitu kan. tahu Abah kecewa karena kelahiran Epi ada masalah. Jadi Umi kabur. Epi nggak diceritain sama Bibi. Nggak ada yang cerita, jadi nggak tahu masalah apa-apa tentang masa kecil. Umi mah kerja cari uang. Jadi pergi ke Arab itu dalam rangka kerja. Kerja Oh, kerja Mbak, bukan naik haji. Bukan naik haji gitu. iya. Kenapa nggak pulang? Jadinya kan jadi berantakan. Umi nggak ada. Di sana Umi ada yang tidak menyenangkan seperti yang Epi rasakan. Maksudnya kejadiannya di tanah suci, tapi kejadiannya tidak baik. Oh, Berarti nasib Umi sama saya di sana. Sama orang-orang jahat yang bernafsu besar. astagfirullahaladzim. Rasa Umi kotor. Umi tadinya nggak mau pulang. Aku merasa bukan anak Umi tadinya. Dan Umi lebih sayang sama kakak yang lain. Epi anak Umi. Maafkan Umi. Ampun Epi. Epi juga minta maaf. Selama ini nggak pernah doain Jangan Umi. lagi ada dendam di dalam jiwa Epi ya. Nanti biar hidup, biar dipermudah. Allah Maha tahu Epi. Apa yang sebenarnya terjadi. Sekarang Epi tahu. Epi juga merasakan, bukan itu jawabannya. Epi tidak bisa berbuat apa-apa, bukan ketika mereka menjamah Epi.
disiksa, Astagfirullahaladzim. diperkosa. Happy tahu kan rasanya gimana orang di sana? Takut Happy. Umi, Mantesan nggak mau pulang. nggak bisa, terkunci. Bukan nggak mau pulang tapi nggak bisa pulang. Jadi di sana tuh menderita dong sebenarnya. Iya. Cuma dia mau pulang malu karena berasa dirinya Aib, ya. kotor. Takut itu aib ya. Ampunnya. Iya, apa? Anak Umi teh harus bahagia, rumah tangga yang benar, sabar. Saya kesini tuh ya niatnya ya Allah semoga Panglima pertemukan saya sama Umi. Saya pengen tahu alasan Umi kenapa kayak benci lihat saya. Terima kasih sudah membuat hubungan ini jadinya benar, karena Epi tidak mengakui saya sebagai uminya, dan ada di dalam jiwanya adalah dendam. Hidup bila terus berjalan bersama dendam tidak akan diberkahi, apalagi orang tua. Iya, saya paham. Karena nggak ada yang menceritakan kenyataan ini sebenarnya. Tidak ada yang tahu. Tak ada yang Jadi Umi merahasiakan ini ke semua orang. Lebih baik dia dibenci. Astagfirullahaladzim. Makanya saya benci banget. Dia meninggal, saya tanya ke kakak, saya manggil mama kan, nggak ada pesan dari Umi terakhir. Kata saya teh, saya sekarang punya anak. Kata saya teh, saya sayang banget sama anak saya. Kok Umi yang sayang? Itu Nyasar sendiri. Saya pikir teh orang itu mau menolong saya, tapi saya malah Perkosa. terkunci. Ya Allah. dikurung Mbak, kayak dikurung di kamar gitu. Seperti Evi. Mbak pernah ngalamin kayak gitu juga? Iya, makanya Sampai saya punya anak putusin yang huruf inisial AS itu. Nah, gara-gara itu dia mutusin saya. Sampai saya Ya, sama aku juga semang. Aku nggak pernah kayak dia lebih sayang sama kakak saya, sama saya itu kayak benci banget. Makanya saya bilang Sebenarnya tadi bukan itu yang dirasakan Umi, karena Umi merasa berdosa sama Mbak. karena pas kelahiran kamu ini kejadiannya sudah di luar akal sehat lagi. kenapa itu? Sampai tidak sadar kalau ada kamu. Untuk Ya Allah. bertahan hidup saja sudah bagus. Ingat kembali ke tanah kelahiran, itu perjuangan. Tuh dia di sana kirain aku tuh nggak mau pulang, udah nggak inget sama anak-anaknya, udah bahagia dengan kehidupannya sendiri. Makanya saya berusaha mau apa-apa cari uang sendiri dari tahun 95. Buktinya Umi kembali ke tanah kelahiran tidak bawa apa-apa. Iya, Jadi Umi sendiri itu dia balik, dia pulang ke rumah nggak bawa apa-apa, kayak yang cuma bawa kayak air jam-jam gitu kalau nggak salah. Tapi dia nggak nyapa saya, nggak manggil saya, makanya saya sedih. Dia selalu meluk jadi kakak ada saya. kesalahpahaman di sini gitu Iya. kan. Ada Jadi kejadian seakan pada yang saat itu dirahasiakan. menyesal dan tidak tahu lagi yang diingat, karena ini waktu kecil ditinggalnya. Saya hari lahir saya tahu, tapi kayak bulan lahir, tahun lahir malahan saya nggak tahu. Mbak nggak tahu tanggal dan bulan lahirnya. Tanggal dan bulan lahirnya aku nggak tahu. Terus Tahun kalau berapanya? ulang tahunnya gimana? Itu cuma ngikut teman-teman yang sepantaran saudara. Jadi sebenarnya tanggal berapa lahirnya Mbak Evi ini? Kenapa kepalanya? Saya itu yang Iya, ini yang dampingin Umi. Umi saya. Jadi Umi itu hampir nggak kena ODGJ gitu. Astagfirullah. Jadi dia sendiri juga Dia hampir nggak tidak sadar. ingat kamu. Iya, dia nggak ingat Mbak. Karena otaknya udah ambil error gitu. Bukan karena nggak sayang, bukan karena nggak sayang. Karena di Hampir sana mengalami ODGJ. mengalami kejadian yang benar-benar merusak mentalnya gitu loh Mbak. Bukan mentalnya saja, psikologisnya, juga. Psikologi, mental, mentalnya, semuanya. Makanya dia berubah. Banyak dia. Meninggalnya pun aku nggak tahu udah mau 40 hari kalau nggak salah. Sayang, Emi, Umi. Uminya Kak Epi. Tapi ini cuma
Teti juga minta maaf. Enggak. Ya Allah. Ya udah sudah terungkapkan sekarang kejadian sebelumnya. Emang saya dari rumah gini, ya Allah semoga saya ke Panglima sana, saya dipertemukan sama Umi. Alasannya apa gitu ke saya kayak gini. Sekarang saya udah paham. Katanya kan si mamah kakak saya yang saya panggil mama karena anak saya panggil mama dia. Katanya gini, kamu nggak ke makam? Enggak, ngapain? Lagian Umi juga nggak pernah sayang sama aku nggak pernah dianggap anaknya, aku bilang gitu. Nggak pernah. Terus ada kakak satu lagi yang mau dibawa ke sini kemarin, dia yang selalu ngingetin aku, dia Umi kamu, dia itu sayang sama kamu karena dia sama-sama dulu di sana. Dia mungkin tahu lah di sana perjuangannya kayak apa beratnya. Iya, akhirnya aku pelan-pelan aku suka mau ke makam dari situ. Doain Tapi dia, ya. sekarang doa juga saya jarang-jarang, kadang-kadang. Tapi semenjak saya suka nonton Mata Langit gitu ya, jadi saya suka agak doain ibu gitu. Ke Umi gitu doa, tapi belum sepenuhnya kayak masih Ada bertanya. ganjalan ya. Ya udah. Gitu sih. Mudah-mudahan setelah ini gak ada ganjalan lagi. Doakan orang tua sepenuh hati. Insya Allah sampai dan akan membawa keberkahan buat kehidupan Mbak juga ya. Oke, sekarang Mbak langsung diterapi aja yuk. Masuk ke klinik nih. Pas aja kacamatanya biar relax. Relax. Assalamualaikum ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jallati wa alimati wa sallallahu Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نور السماوات والأرض والأرض البيان الله صفات الله أفعال الله نور وجهنا وجهك الكريم يا رسول الله فانقلبوا بنعمة من الله فازبتم على نفسهم بزن قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور من الجنة والناس الله. Alhamdulillah Mbak Evi sudah diterapi dan tinggal mandi dengan air doa. Ini adalah air yang sudah didoakan Panglima untuk pembersihan dan pemagaran badan Mbak Evi dari semua gangguan makhluk jahat dan energi negatif.
terapi, sudah mandi air doa, dan sudah terungkap misteri yang ada dalam kehidupannya. Mbak Evi, apa kesan-kesannya? Kesan-kesannya terharu banget, sangat banget. Karena saya sebenarnya kan ingin juga ketemu sama Umi, pengen apa entah itu mimpi, entah itu apa. Dan hari ini apa yang saya tanyakan dalam hati saya hari ini terjawab sudah. Sama ini masih menjadi misteri unek-unek yang belum terpecahkan. Alhamdulillah hari ini sudah terpecahkan ya. Terus tadi di terapi apa rasanya? Rasanya luar biasa, sakit banget. Sakit banget kayak ditusuk paku gitu. Terus kemudian sama kayak tiba-tiba kayak ngerasa kesedihannya Umi di sana. Pas dia kejadiannya. Aku nggak bisa berhenti nangis sebenarnya, merasakan banget kesedihannya dia. Jadi apa yang selama ini Mbak tahu cerita itu ternyata tidak benar. Mbak kan taunya ibunya ke sana kan pergi umrah atau haji, padahal ke sana tuh bekerja. Jadi memang beliau tuh berjuang di sana gitu. Aku sih taunya dia pergi haji atau umrah gitu. Aku sih taunya itu karena mungkin sekitar umur 4 tahun atau 5 atau berapa aku nggak tahu. Gitu, tahu-tahu dia kembali, aku udah keluar dari SD gitu. Dan itu nggak nyapa aku sama sekali. Iya, pejuang keluarga yang ke luar negeri yang memang mereka tuh di sana sebenarnya pahit gitu, tapi nggak pernah diceritakan ke keluarganya karena takut melukai gitu. Padahal mereka berjuang gitu. Sedih juga sih ceritanya. Tapi sekarang udah enakan ya? Udah enakan, udah agak ringanan. Mandi air doa apa rasanya? Itu nggak bisa diungkapin, nggak kuat. Sesek banget. Tapi Mbak tadi aku lihat berusaha gitu, walaupun berusaha baca terus gitu doanya. Karena aku selalu bilang ini, aku harus kuat, aku harus bisa melawan mereka gitu. Yang aku nggak ngerti gitu, aku harus kuat. Alhamdulillah sekarang sudah bersih badannya. Mbak Evi udah nggak ada lagi makhluk yang jahat ya Panglima. Baik Panglima, silakan disampaikan kesimpulan dari kisah Mbak Evi. Semua kejadian di alam dunia ini adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sekali-kali menimpa kepada kita, melainkan apa-apa yang telah menjadi sebuah ketetapan Tuhan, baik itu perbuatan baik maupun buruk yang kita alami. Semua itu adalah ujian dan cobaan bagi kita. Sepahit apapun, seperih apapun, sekejam apapun mungkin sekalipun, Tuhan pasti, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai maksud. Kita jangan mengambil negatifnya, tapi kita ambil hikmahnya, mungkin menjadikan kita lebih kuat, menjadikan kita lebih sabar, menjadikan kita lebih tangguh, memungkinkan juga nanti bisa menghapus dosa-dosa kita di akhir kelak masa kehidupan kita. Jadi jangan pernah menyesali apa yang telah terjadi, tapi ambil hikmahnya, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah punya niat yang baik buat diri kita. Cuma mungkin saat ini kita belum mengetahui atau mungkin belum merasakan, tapi yakinlah segala sesuatu tidak ada yang sia-sia, dan yakinlah terus kepada Allah, mohon perlindungannya, berdoa kepadanya, berzikir dan sholat. Insya Allah pasti Allah memberi keberkahan dan kebaikan untuk kehidupan kita yang akan datang. Seperti itu saja sih. Amin. Baik Sobat Mata Langit, saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa yang sudah diberikan oleh netizen, yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan juga share. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.